Hey Sobat Sarana, selamat datang kembali di channel Sarana Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perjuangan menjaga kedaulatan Republik Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe dan share untuk Sarana menambah pengetahuan sejarahmu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya sebuah bangsa baru. Namun, kemerdekaan yang dikumandangkan tidak serta-merta membuat Indonesia benar-benar merdeka. Perjuangan masih harus dilanjutkan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fase-fase kritis setelah proklamasi hingga Indonesia benar-benar merdeka dari cengkeraman penjajah. Pembahasan pertama yaitu hari-hari pertama setelah proklamasi. Setelah proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945, kabar kemerdekaan mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Namun, menyebarkan berita proklamasi bukanlah hal yang mudah. Dalam kondisi komunikasi yang terbatas, para pejuang harus menggunakan berbagai cara seperti radio, surat kabar, dan pesan lisan untuk memastikan setiap sudut negeri mendengar kabar kemerdekaan. Pembahasan kedua yaitu pembentukan pemerintahan baru. Tugas pertama setelah proklamasi adalah membentuk pemerintahan baru. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, langsung menggelar rapat untuk menetapkan dasar negara, memilih presiden, dan membentuk kabinet. Dalam rapat tersebut, Soekarno terpilih sebagai presiden, sementara Hatta sebagai wakil presiden. PPKI juga merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia. Pembahasan ketiga yaitu tantangan dari Belanda dan Sekutu. Meskipun proklamasi telah dikumandangkan, Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia tidak tinggal diam. Pada bulan September 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda mendarat di Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Hal ini memicu serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia dengan pasukan Sekutu dan Belanda yang mencoba mengembalikan Indonesia ke status jajahan. Pembahasan keempat yaitu pertempuran Surabaya 10 November 1945. Salah satu peristiwa paling heroik dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi di Surabaya. Pada bulan November 1945, terjadi pertempuran besar antara rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo melawan pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Pertempuran ini terjadi setelah tewasnya Jenderal Malabi pada akhir Oktober 1945. Meskipun perlawanan ini menelan banyak korban di pihak Indonesia, semangat dan keberanian rakyat Surabaya menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia siap mempertahankan kemerdekaannya. Pembahasan kelima yaitu konfrontasi diplomatik dan militer. Di tengah pertempuran bersenjata, Indonesia juga berjuang di meja perundingan. Pemerintah Indonesia terlibat dalam serangkaian perundingan dengan Belanda yang difasilitasi oleh pihak internasional. Perundingan Linggarjati pada 1946 mengakui secara de facto wilayah Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura, namun perjanjian ini tidak bertahan lama karena Belanda terus melakukan agresi militer. Perundingan Renville pada 1948 dan Rumroyen pada 1949 juga terjadi dalam situasi serupa, di mana Indonesia terus ditekan untuk menyerahkan sebagian wilayahnya. Namun perjuangan diplomasi ini tetap dilanjutkan demi mengamankan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Pembahasan keenam yaitu agresi militer Belanda. Belanda melancarkan 2 kali agresi militer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Indonesia. Agresi militer terjadi pada Juli 1947, sementara agresi militer 2 dilancarkan pada Desember 1948. Pada saat agresi kedua ini, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta dan beberapa tokoh penting seperti Soekarno dan Hatta sempat ditangkap. Namun semangat perlawanan rakyat tidak padam. Salah satu momen penting adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Sultan Hamengkubuwono IX, yang membuktikan bahwa Indonesia masih ada dan mampu melawan. Pembahasan ketujuh yaitu pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949.
Setelah perjuangan panjang baik di medan perang maupun di meja perundingan, akhirnya pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag. Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh, meskipun dengan status sementara sebagai Republik Indonesia Serikat. Ini adalah titik akhir dari perjuangan diplomasi yang panjang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga di meja perundingan dan dalam semangat seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari pengorbanan para pahlawan dan seluruh elemen bangsa yang tidak gentar dalam menghadapi tantangan. Tugas kita sekarang adalah menjaga kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab dan melanjutkan perjuangan dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mari kita teruskan perjuangan para pahlawan dengan berkarya dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik tentang sejarah, hanya di Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu. Merdeka!